Shalom semuanya. Selamat pagi teman-teman CDC. Pagi hari ini kita sama-sama kumpul lagi. Walaupun dengan jarak yang beda, jaraknya jauh. Kita masih sama-sama bisa memuji menyembah nama Tuhan. So kalau kalian saat ini sedang beraktivitas lain, yuk gue mau ajak kalian untuk sama-sama tinggal di saat apapun aktivitas kita saat ini, mungkin lagi makan, lagi sarapan, atau mungkin lagi ngerjain satu tugas. Tapi yuk sebentar kita sama-sama bersatu dalam hadirat Tuhan. Kita sama-sama tenang teduhkan hati kita dimanapun kita berada. Kita fokus menghadap Tuhan. Kita sambut kehadirannya di rumah kita masing-masing. Sebelum hari ini kita belajar lagi untuk mengenal Dia. Kita sama-sama sebentar menaikkan pujian penyembahan, menaikkan setiap rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Hanya Engkau Yesus kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang kami pegang, kebenaran yang kami pegang Tuhan. Hanya Engkau juru selamat kami yang hidup. Mari sama-sama kita katakan, hanya Engkau juru selamatku. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Sama-sama kita katakan, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Mari sama-sama teman-teman kita katakan, hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Katakan, ku yakini pertolongan-Mu. Ku yakini pertolongan-Mu takkan terlambat bagiku.
walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Naikkan pujian ini, katakan, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Kau Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Kau kuatku. Engkau sahabatku. Bersama-sama tinggikan namanya di tempat ini, di tempat kalian masing-masing. Katakan haleluya. Ku sembah Engkau Raja yang hidup selamanya. Kami menyembah, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur. Kami menyembah Tuhan kami yang hidup. Kami menyembah Allah yang Maha Kuasa. Kami menyembah, memuji kebesaran-Nya. Dialah yang setia, setia. Segenap hati
altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidup, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari bersama-sama sujud di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi, pemulihan terjadi, pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Shalom CDC, ketemu lagi di hari Minggu ini di ibadah kita bareng-bareng. Sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini, sebelum kita dengerin sharing dari Kogren, yuk kita semua satuin hati, kita satuin perhatian kita doa dulu sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Yuk kita doa bareng. Tuhan, kami taruh waktu ini, kami bawa waktu ini ke dalam hadirat-Mu Bapak. Biarlah apa yang Bapak sampaikan bisa disampaikan dengan penuh dari hati-Mu kepada seluruh anak-anak-Mu Tuhan. Pakailah seluruh perkataan hamba-Mu ini yang hina untuk menyampaikan firman-Mu yang mulia Bapak. Tolong kami agar kami bisa mengerti apa yang Bapak ingin sampaikan pada kami. Dan lebih lagi Bapak, bukan hanya mengerti, tetapi kami ingin melakukannya sebagai anak-anak-Mu yang berkenan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dan berdoa. Kami bawa hati kami bawa konsentrasi kami, perhatian kami ke bawah kaki-Mu. Kami bersyukur dan berdoa, haleluya, amin. Oke, hari ini kita bakal ngomongin satu hal yang menurut aku sangat relevan dengan
hari-hari ini, karena ini baru minggu-minggu awal dari bulan Januari ya. Kita belum telat untuk bahas hal ini. Hari ini kita bakal bahas soal blank page. Blank page atau halaman yang kosong. Halaman yang kosong. Teman-teman, kita baru masuk tahun 2021. Tahun baru, kalender baru orang bilang. Ada yang bilang tahun baru, lembaran baru. Cuma kalau kita lihat di lembaran baru akhir-akhir ini, di bulan Januari ini, kita udah ngelihat banyak hal yang sangat mengejutkan kita. Ada bencana alam, ada kecelakaan pesawat terbang, dan tentunya masih ada COVID-19, masih ada pandemi yang menghantui kita. Tahun baru, lembaran baru. Ya, yang baru mungkin bukan suasananya. Karena suasananya gitu-gitu aja. Bagi yang jomblo tetap jomblo, ya kan? Bagi yang digantung tetap digantung. Bagi yang sedang berusaha menikung, ya sedang menikung juga. Ya gitu-gitu aja. Lembarannya gak ada yang baru. Pengkhotbah bilang, Alkitab ngomong dalam pengkhotbah melalui Salomo, gak ada yang baru di bawah matahari ini. Semuanya udah pernah terjadi. Tapi teman-teman, sebenarnya kalau kita mau bilang bahwa tahun ini lembaran baru, ya tahun baru ini lembaran baru, sebenarnya ada satu hal yang tersirat yang mesti kita lakuin. Tersirat itu maksudnya nggak muncul secara terang-terangan, tapi ya implisit gitu ya. Ya tersembunyi, harus orang tuh mikir atau menggali dulu baru dapat. Apa itu? Sebenarnya lembaran baru di sini bicara soal halaman yang masih kosong. Kalau beli buku tuh buku baru ya, pasti masih kosong biasanya. Buku tulis yang baru itu biasa masih kosong. Nah, banyak orang tidak sadar bahwa lembaran baru ini sebenarnya lembaran kosong yang harus diisi dengan kehidupan yang taat sepenuhnya pada kehendak Allah. Kalau kita berkata bahwa tahun ini lembaran baru bagi hidup kita, itu berarti tahun ini adalah lembaran kosong yang menanti untuk diisi. Yang menunggu buat diisi, teman-teman. Buat kita isi dengan apa? Itu pertanyaannya. Tentu kalau kita orang Kristen nih ya, kalau kita orang Kristen, kita seharusnya mengisi lembaran yang kosong itu dengan kehidupan yang taat. Kehidupan yang taat sepenuhnya pada kehendak Allah. Nah, pertanyaan besarnya adalah, Kogren, dari dulu kita udah tahu bahwa hidup kita itu harus diisi dengan kehendak Allah. Melakukan yang benar, melakukan yang berkenan dan sempurna. Apapun itulah kok. Pokoknya itu yang intinya yang baik-baik kan. Tapi gimana kok caranya? Apa kata firman Tuhan soal ini? Nah, oleh karena itu teman-teman, pada hari ini aku akan bagiin dua hal. Aku akan bagiin dua hal dari kitab suci, dari Alkitab. Bagaimana sih kita bisa ngisi lembaran kosong dalam hidup kita di tahun 2021 ini? Bagaimana sih? Ini lembaran kosong nih. Kita baru jalanin sekitar 20-an hari. Ya kan? Atau mungkin nanti kalau video ini terus diputar ya berhari-hari lah ya. Tapi yang jelas masih banyak lembaran kosong hidup kita di depan. Nggak perlu tunggu tahun baru kita bilang lembaran kosong. Hari ini pun sebenarnya besok tuh lembaran kosong. Kalau hari ini kita hidup, besok itu lembaran kosong. Kita mesti isi. Nah, kita tuh mau isi pakai apa itu? Apa yang kita tulis di buku kehidupan kita nih? Nah, itu permasalahan besar ya teman-teman. Nah, juga yang jadi masalah tadi aku bilang. Kita pasti bingung gimana sih caranya? Apa yang mesti kita lakuin? Oke kok tahun baru kita mau resolusi baru nih. Mungkin khotbah yang kok sampai yang bisa jadi resolusi kita. Coba kok ceritain. Oke, aku akan bagikan dua hal teman-teman. Sebelum kita masuk ke dua hal ini, yuk kita baca Alkitab. Kita akan ambil dua hal yang paling penting. Bagaimana ini akan mengubah hidup kalian. Dua hal yang paling penting akan mengubah hidup kalian dalam kalian menulis lembaran hidup kalian. Kita baca di 2 Korintus pasal 5 ayat 14 sampai 17. 2 Korintus pasal 5 ayat 14 sampai 17. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup
tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ayat 16. Sebab itu, perhatiin, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Ayat terakhir. Baru setelah itu dikatakan jadi. Ini kesimpulannya nih. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, dari 4 ayat ini apa yang bisa kita petik kok? Pertama, bagaimana mengisi lembaran kosong dalam hidup kita dengan ketaatan pada Tuhan. Yang pertama adalah ganti motivasi. Untuk mengisi hidup kita dengan benar, langkah pertama yang harus kita ambil adalah ganti motivasi. Bukan ganti tindakan dulu. Ganti tindakan ini dengan yang itu. Oh, aku gak boleh begini, aku gak boleh begitu ya kok ya. Harusnya bagaimana dong? Harus begini atau gak boleh begitu? Kristen itu bukan bagaimana boleh ini, boleh itu. Harus ngelakuin ini, gak harus ngelakuin itu. Bukan begitu. Kristen itu bicara soal motivasi. Hidup kita sebagai orang Kristen itu bicara soal motivasi. Maka langkah pertama kita untuk mengubah lembaran kosong dalam hidup kita adalah dengan mengubah motivasi. Mengubah motivasi. Kalau motivasi kita diubah, nanti perbuatannya berubah. Tapi kalau orang mengubah perbuatan, belum tentu motivasinya berubah. Betul nggak? Orang baik nih bantuin orang. Oh, dia bantuin, apa-apa dia bantuin. Tapi ternyata motivasinya apa? Motivasinya modus. Karena pengen deketin orang. Pengen dapat sesuatu. Ya nggak? Pasti pernah banyak yang dimodusin di sini pasti kan? Kita pasti sering dimodusin. Nah, motivasi bisa beda. Perbuatan bisa kelihatan baik, tapi motivasinya enggak. Nah, maka yang harus diubah itu motivasinya dulu. Baru nanti perbuatannya juga pasti berubah. Kalau teman-teman perhatikan, di ayat 14-15 dikatakan begini. Ini bicara soal motivasi. Ini ngomong soal motivasi nih. Sebab Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Paulus di sini menyadari bahwa ketika Yesus mati untuk semua orang, maka kita semua sudah mati. Keselamatan hanya dalam Kristus Yesus, nggak ada di luar Yesus. Kalau Yesus tidak mati di kayu salib, maka kita tidak akan pernah bisa berkenan. Amin. Nggak akan pernah bisa, karena perbuatan baik itu tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu pengorbanan Yesus. Nah, Paulus di sini sadar nih, dia sadar nih. Kalau satu orang sudah mati untuk semua orang, maka kita semua sudah mati. Artinya apa? Kita semua sudah tidak perlu menanggung hukuman lagi. Dan kita diajak Tuhan untuk hidup seperti Dia. Jadi nggak perlu 1.000 orang mati, 1 juta orang mati supaya dikorbankan untuk dosa manusia. Cukup Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, yang mati satu kali, habis itu untuk semua orang. Paulus nyadarin ini nih. Keselamatan dalam Tuhan Yesus itu begini. Dalam kekristenan tuh konsep keselamatannya begini. Tanpa Kristus Yesus nggak ada keselamatan. Ini ayat 14 ngomong begini. Tapi perhatikan teman-teman di ayat ke-15. Ini bicara soal ganti motivasi. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Perhatikan kata ini kalimat kuncinya. Ini kata kuncinya nih. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Nah, oke, kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Terus gimana? Tuhan Yesus mati buat kita. Iya, terus gimana? Sekarang Tuhan pengen kita untuk hidup demi Dia. Hidup untuk Dia. Yang telah mati dan dibangkitkan untuk kita. Jadi kematian Tuhan Yesus itu membawa kita untuk hidup seperti Dia. Nah, apa hubungannya sama motivasi kok? Motivasi itu bicara soal pendorong hidup kita. Bicara soal apa yang mendorong kita tetap hidup. Apa sih alasan kamu tetap hidup? Tetap memilih untuk hidup tuh apa sih hari ini?
Terus yang kedua, apa yang mendorong kamu melakukan sesuatu dalam hidupmu? Itu tuh motivasi. Motivasi itu bisa bicara soal yang pertama, apa yang mendorong kamu tetap hidup. Kenapa kamu mau tetap hidup? Apa motivasi kamu hidup? Ya kan? Motivasinya apa? Artinya pendorong kamu untuk hidup apa? Itu motivasi. Yang kedua, kalau kamu ngelakuin sesuatu, apa dasarnya? Apa yang mendorong kamu melakukan hal itu? Nah, ini soal motivasi. Banyak orang hidupnya didorong oleh atau dilandasi, dimulai dari misalnya pengen sukses, ya kan? Kenapa kamu tetap hidup? Aku pengen sukses. Ada. Ada juga orang yang kenapa dia mau hidup? Karena aku mau hidup buat keluargaku. Mau mencintai papa mama. Aku mau hidup buat saudaraku, adekku, kakakku dan sebagainya. Ada. Ada juga orang yang motivasinya kenapa dia tetap hidup? Karena cinta. Ya, ini menarik ya, karena cinta. Ini biasanya umur-umur kita nih. Aku mencintai engkau dengan segenap hatiku. Woi, puitis ya. Aku sayang sama kamu dengan seluruh hatiku. Nggak ada yang lain. Belah dadaku. Ya kan? Orang ngomong gitu biasanya nih, belah dadaku. Kalau kamu buka, kamu cuma lihat namamu dalam jantungku. Cioilah, alay amat sih. Iya kan? Kalau kamu nggak ada, aku lebih baik mati. Iya kan? Bisa ngomong gitu loh. Ada orang tuh bisa ngomong gitu. Kalau kamu nggak ada, lebih baik aku mati. Wah, alasan dia hidup adalah cinta. Dan benar, banyak orang yang bunuh diri karena cinta. Nah, teman-teman, banyak orang hidup didorong tadi sukses, keluarga, cinta, ya kan? Tapi kalau semua itu hilang, suatu hari hilang nih, suksesnya nggak jadi, keluarganya meninggal, ya kan? Cintanya juga pupus. Akhirnya apa? Kehilangan tujuan hidup. Kehilangan tujuan hidup. Kayak nggak ada arah lagi. Ya udah dah. Mati aja deh. Ya kan? Kehilangan tujuan hidup. Nah, padahal teman-teman, tadi Paulus katakan, motivasimu hidup haruslah tidak untuk dirimu sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk kita. Ayat ke-15 ngomong soal motivasi. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Supaya, perhatikan kata supaya. Artinya apa? Yesus mati untuk apa? Untuk supaya kita yang hidup, tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri. Tetapi apa motivasi hidup kita? Motivasi hidup kita bukan lagi cinta, bukan lagi sukses, bukan lagi karir. Bukan lagi. Motivasi hidup kita yang paling dalam. Kenapa aku tetap hidup? Apa yang Paulus katakan? Tetapi untuk Dia, Tuhan Yesus, yang telah mati dan telah bangkit untuk aku. Nggak mudah buat cari orang yang mau berkorban buat kita, teman-teman. Semua orang cari untung sendiri pasti. Tapi 2000 tahun yang lalu, ada berita baik. Ada sosok yang begitu memperhatikan kamu dan saya dan mati untuk kita. Berapa dia mati buat kita? Sederhana. Supaya kamu dan aku bisa hidup bersama dengan Dia. Gila, ini so sweet banget. Ini cinta tanpa batas. Sebelum kita mengenal Dia, Dia sudah mati buat kita. Mau gak kita mati buat orang yang gak kita kenal? Wah, boro-boro. Buat teman kita aja kita takut kadang-kadang. Ya, kita berkorban buat teman kita aja kita takut. Kita takut dia nanti jadi tukang tikung. Ya kan? Ditikung kita. Suatu hari jadi gak setia kawan. Gak mudah bagi kita untuk berkorban bagi orang lain. Tapi perhatikan. Tuhan Yesus mati buat kamu dan saya sebelum kita mengenal Dia. Sebelum kita mengenal Dia, Dia mati untuk kita. Perhatikan ini baik-baik. Maka seharusnya kalau kita sadar ini, ada sosok yang pernah mati buat kita. Demi kita, untuk kita, bagi kemuliaan Allah Bapa. Dan itu dikasih Dia dengan tulus, ikhlas. Dia gak minta apapun. Seharusnya teman-teman, nggak ada yang kita kasih
selain kita mengganti motivasi kita. Kita hidup motivasinya cuma buat dia yang udah mati buat kita. Kita hidup hanya untuk dia yang sudah mati bagi kita. Alasan aku bertahan hari ini karena masih ada Tuhan. Kenapa kamu tetap hidup? Kenapa aku tetap hidup? Karena aku mengasihi Tuhan. Karena masih ada Tuhan. Meskipun keluargaku nggak ada yang hidup lagi, Tuhan ambil seluruh keluargaku, Tuhan ambil kesuksesan masa depanku. Mungkin Tuhan tidak izinkan aku punya cinta yang manis, cinta yang romantis seperti teman-temanku. Aku tetap akan hidup. Kenapa? Karena alasanku hidup hanyalah Engkau Tuhan. Alasanku hidup hanyalah Engkau Tuhan. Ngomong gampang, ngelakuin susah. Ngomong gampang, punya hati kayak begini susah. Dan gue belum permanen juga. Aku pun belum permanen. Kita pun belum bisa kayak, wah benar-benar setiap saat begitu terus. Kita tuh ada shutdown-nya, iya betul. Sama. Cuma mau gak ganti motivasi? Gimana cara mewarnai hidup kita jadi benar ke depan? Gak ada cara lain, ganti motivasi lu hidup. Ganti motivasi kamu hidup. Karena ketika kamu punya motivasi yang benar, kamu akan bisa melakukan segala sesuatu dengan benar. Kalau kamu hidup demi Tuhan, perhatikan. Kalau kamu hidup demi Tuhan, pikiran kamu dipenuhi dengan, aku mau hidup bagi Tuhan. Aku mau hidup untuk Tuhan. Aku mau hidup yang berkenan. Karena dia udah lebih dahulu baik padaku. Dia udah lebih dahulu mengasihi aku. Coba bayangin. Mungkin gak kita melukai dia? Mungkin gak kita buat yang jahat? Otomatis enggak kan? Makanya aku bilang, yang lebih penting itu mengubah motivasi ketimbang mengubah perbuatan. Bukan artinya mengubah perbuatan itu gak penting ya. Tetapi perbuatan akan berubah seiring dengan motivasi yang berubah. Pasti berubah juga kalau perbuatannya baik. Pasti berasal dari motivasi yang baik. Pasti itu. Maka ganti motivasi kita. Alasanku ada hari ini karena Tuhan. Dan aku melakukan segala sesuatunya demi Engkau Tuhan. Karena Engkau telah mati dan bangkit bagiku. Karena Engkau. Because of you. Jadi pendorong kita itu Tuhan. Pendorong kita itu benar-benar perasaan kita yang cinta Tuhan. Nah kalau cerita ke orang yang hatinya nggak mencintai Tuhan, susah. Dengar kayak begini dia bilang, waduh ini apaan sih? Alay banget. Cinta Tuhan ya kayak gimana? Cinta Tuhan nggak kelihatan. Nah ini agak susah begini kan. Tapi buat kamu yang masih mengasihi Tuhan, pasti kamu bisa nangkep. Kau bisa nangkep hal ini. Paulus katakan dan Kristus telah mati untuk semua orang. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Dengan kata lain dikatakan, supaya kita yang hidup hari ini yang menerima Yesus, motivasinya nggak untuk diri kita terus. Sukses lah, karir lah, jodoh lah, apalah gitu kan. Jangan kita terus, aku terus, jangan. Motivasi aku hidup hari ini karena Engkau. Karena Engkau. Karena Engkau Tuhan. Ayo ganti dulu motivasinya. Alasan kita melakukan sesuatu karena Engkau Tuhan. Ngerjain PR karena Engkau Tuhan. Ngobrol sama teman karena Engkau. Ketika kita ngobrol sama teman karena Tuhan atau dalam Tuhan, kita ngobrol dalam Tuhan ya, artinya kita tetap dipimpin oleh Tuhan. Kita nggak biarin diri kita lost gitu ya, lost control. Kita akan ngomong dengan benar. Pasti kita ngomong dengan benar. Bukan ngomongin gibahin orang ya kan, jelekin orang, jatuhin orang, enggak. Kalau kritik pun kritik yang membangun. Itu orangnya di dalam Tuhan. Nah, lakukan semuanya untuk Tuhan. Ganti motivasimu. Paulus bilang, Yesus sudah mati untuk semua orang. Supaya mereka tidak hidup untuk dirinya sendiri. Melainkan untuk Dia. Ini bicara motivasi. Arahmu hidup itu ke Tuhan. Pendorong hidup kita itu Tuhan. Selama Tuhan ada, aku masih hidup. Selama Tuhan ada, aku akan tetap bertahan. Selama Tuhan ada, aku akan tetap melakukan segala yang terbaik untuk Dia. Yuk, ganti motivasi. Tahun baru, motivasi baru. Jangan gitu-gitu doang. Jangan gitu-gitu doang. Akhirnya kita ya berputar di situ-situlah. Ganti motivasi kita. Yang kedua, apa sih yang mesti diubah untuk mengisi blank page kita? Apa sih? Ayat ke-16 berkata begini. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang pun juga menurut ukuran manusia. Ganti kacamata supaya kau bisa menilai orang lain dengan benar.
Ya, ganti kacamata lu. Ganti kacamata kita semua supaya bisa menilai orang dengan benar. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, kita melihat Tuhan dengan ukuran kita, wah Tuhan kok jahat ya, Tuhan kok gak tolong aku ya, wah Tuhan kok begini, Tuhan kok begitu ya. Apa kata Paulus? Sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Ganti kacamata. Gimana caranya supaya kita bisa punya hidup yang baru? Bisa ngisi kehidupan kita di masa mendatang dengan yang baru. Nggak ada cara lain. Nggak ada cara lain. Harus benar-benar ganti kacamata. Kita punya banyak masalah sama orang lain. Kita sering menilai orang lain menurut ukuran manusia. Kalau tadi di poin 1 aku ngomong soal motivasi. Yang kedua aku mau ngomong soal bagaimana kita bisa ngelihat orang lain. Karena sebagian besar masalah kita dan mungkin jadi masalah terbesar kita adalah ketika kita berhadapan dengan orang lain. Betul nggak? Masalah terbesar kita kadang-kadang berhadapan dengan orang lain. Di dunia remaja ini kan kalau sama teman, sama sahabat, wah itu ngena banget kalau ada masalah ya. Ngena banget. Kalau masalah sama Tuhan mungkin kalah ngena malah kalau di zaman-zaman sekarang. Di masa-masa remaja ini. Ya enggak? Padahal harusnya memang Tuhan itu jadi masalah terbesar kita. Nah tapi oke lah, katakan kita sekarang ya masalahnya tuh sama teman, sama sahabat. Nah sekarang gimana cara kita ke depan ini bisa berteman, bersahabat, berhubungan sama orang lebih benar? Gimana? Ganti kacamata. Ganti kacamata. Kacamata bicara soal bagaimana kamu nilai orang lain. Kita kadang-kadang kalau temenan sama orang atau mau berhubungan sama orang, kita selalu ngelihat dengan apa? Dia baik gak sih sama gue? Dia menguntungkan gak? Orangnya nyakitin gak sih? Asik gak orangnya? Aduh kalau gak asik, kalau nyakitin, gak deh. Aduh kalau gak baik, gak nguntungin, males lah. Orang jadi kurang berharga gitu loh. Kurang berharga. Kita ngelihat dari keuntungan yang bisa kita ambil dari orang lain. Akhirnya kita jadi oportunis. Nah oportunis di sini bukan opor ayam ya. Itu waktu lebaran kalau makan opor ayam guys. Itu opor ayam tuh buat lebaran. Ini namanya oportunis. Ya oportunis. Oportunis itu mencari keuntungan demi diri sendiri. Orang yang pintar cari kesempatan untuk menguntungkan dirinya sendiri. Itu oportunis. Nah, kita tuh jangan jadi orang oportunis. Itu kacamata yang gelap, kacamata hitam. Teman-teman pernah nggak pakai kacamata hitam ke pantai? Jadi warna apa tuh pantai? Hitam kan, gelap kan? Kayak seakan-akan mentari itu, mentari ya. Seakan-akan mentari itu bersahabat. Kalau kita pakai kacamata hitam kan, mentari itu indah, pantai itu nggak nyengat ya. Warnanya gitulah enak ya, bersahabat di mata. Tapi coba waktu buka kacamata hitam, lihat tuh matahari. Waduh. Kalau nggak jadi telur ceplok itu mata. Ya nggak? Kadang-kadang kacamata kita terlalu gelap ngeliat orang lain. Sehingga kita lihat apa? Apa untungnya? Dia nyakitin nggak? Dia ngelukain nggak? Dia gimana sama gue? Kalau dia nyakitin, dia nggak nguntungin, buat apa sama dia? Nggak penting. Orang yang nggak penting. Nggak penting. Kenapa kita bisa anggap orang nggak penting? Sederhana. Karena kacamata kita gelap. Gelap teman-teman. Kacamata kita gelap. Nah, bagaimana supaya kita bisa punya hubungan yang baik dengan orang lain? Bagaimana kita bisa tulus sama orang lain? Meskipun dilukai kita tetap bisa ngampuni. Nggak ada cara lain. Ganti kacamata. Bukan arti kacamata yang kita pakai sekarang ya. Bukan ya. Ganti kacamata itu bicara soal ganti cara kita melihat manusia lain. Ganti cara kita ngelihat orang lain. Jangan melihat pakai kacamata kita. Pakai kacamatanya Tuhan. Pakai kacamatanya Tuhan. Kacamata Tuhan melihat semua orang sebagai gambar dan rupanya. Yang berharga yang gak boleh binasa. Pakai kacamata di mana kita bisa ngelihat orang lain itu gambar dan rupa Tuhan. Dia gak boleh binasa nih. Gue gak boleh nyandung dia. Aku gak boleh ngelukai dia. Dia boleh ngelukai aku, tapi aku gak boleh ngelukai dia. Itu baru kacamata yang benar.
Ya susah. Ya namanya manusia bisa sakit lah. Sama, saya juga bisa sakit. Cuma ya mau gimana? Tadi Paulus bilang, kami nggak lagi menilai ukuran orang lain dengan ukuran kami. Sekarang kita ngelihat yang benar. Karena kita udah diubah Tuhan. Tuhan udah mati buat kita. Karena kita udah tadi hidup buat Tuhan. Aku udah ubah motivasiku. Nah sekarang perhatikan, kalau udah ubah motivasi, apa yang perlu diubah? Kacamata. Orang yang pakai kacamata Tuhan itu mampu melihat keistimewaan orang lain ketimbang keburukannya. Kadang-kadang kita lebih gampang jelekin orang, lihat kejelekan orang, lihat kekurangan orang, lihat kesalahan orang. Daripada apa? Keistimewaan mereka. Mereka itu istimewa. Teman-teman kita tuh istimewa. Orang tua kita juga istimewa. Jadi jangan heran kalau bentrok sama kita. Pasti bentrok. Karena nggak sama. Ibarat air sama minyak itu pasti nggak bisa nyatu. Pasti. Karena kita sama orang lain itu beda. Tapi kalau kita terus lihat perbedaannya, terus lihat kesalahannya, terus lihat yang jelek-jelek, akhirnya apa? Akhirnya cuma, dia mah begitu. Dia mah begini. Bete banget dah sama dia dah. Bosan banget. Gak guna sama dia. Gue udah maafin berapa kali juga tetap gak berubah. Lihat keistimewaan mereka. Bagaimana mereka sebenarnya dalam lubuk hatinya jangan-jangan nih. Dia gak punya niat begitu. Punya niatnya yang lain. Nah, coba deh kamu renungkan. Apakah kacamata yang kita pakai selama ini adalah kacamata Tuhan atau bukan? Coba lihat. Stop membuli orang. Stop bilangin orang apalah, berhenti. Jangan lihat orang berdasarkan penampilannya. Jangan bergaul dengan teman karena penampilannya. Karena uangnya. Jangan. Stop bilang orang banci kaleng gitu-gitu ya. Bilang orang bencong. Hanya karena mungkin gayanya beda ya. Laki-laki tapi gayanya melambai. Kita bilang, bencong, banci, homo lu. Itu gak boleh. Itu merusak gambar dan rupa Allah. Itu dosa. Itu namanya homofobia. Kamu sedang menyebarluaskan yang namanya homofobia. Kamu, bilang orang tuh dengan kalimat-kalimat yang gak pantas. Itu harus dihentikan. Stop musuhan sama orang, stop jelekin orang. Berpihak pada mereka yang lemah. Tolongin teman kamu yang lemah, yang dibully. Lihat semua orang sebagai Kristus kecil yang harus kita hormati dan layani. Ingat tadi di awal aku bilang apa? Ganti motivasi. Lihat semua hal dengan kacamata Tuhan. Maka ketika kamu ganti kacamatamu dengan kacamata Tuhan, kamu akan bisa melihat bahwa si A, si B, si C ini sama-sama Kristus kecil. Sebab Tuhan bilang apa? Apapun yang kamu lakukan untuk sesamamu, kamu lakukan untuk aku. Artinya perlakuan kita sama orang lain, itu juga dirasain sama Tuhan. Waktu lu jahat sama orang lain, kamu jahat sama orang lain, kamu jahat sama Tuhan. Waktu kita baik sama Tuhan, sebaliknya, kita juga baik sama Tuhan. Kita juga baik sama orang lain, maka kita akan baik juga dengan Tuhan. Nah, itulah yang harus kita lakukan teman-teman. Ganti motivasi kita, ganti kacamata kita. Baru kita bisa yang dibilang Paulus. Di ayat ke-17. Siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Sesungguhnya yang lama sudah berlalu, yang sesungguhnya yang baru sudah datang. Jangan ngaku baru. Jangan ngaku jadi ciptaan baru, anak Tuhan yang baru, kalau masih dengan motivasi yang lama dan kacamata yang lama. Ganti motivasi dan kacamatamu. Caramu melihat dunia dan kehidupan, motivasinya apa diubah. Ingat motivasi kita cuma Tuhan. Dan pakai kacamata baru. Bagaimana kita melihat orang lain, itu adalah bagaimana kita melihat Yesus Kristus dalam mereka. Yesus kecil dalam diri mereka. Yang kita harus hormati dan layani. Kalau kita udah pakai ini, pakai kacamata baru dengan motivasi baru, kita pasti bisa mengisi blank page hidup kita. Lembar-lembar kosong dalam hidup kita dengan benar. Oke? Siapa yang berani? Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat ibadah hari ini. Kami tutup ibadah ini dengan satu permintaan Tuhan. Jadikan kami ciptaan yang baru dalam Engkau. Ajar kami bisa mengisi lembar-lembar hidup kami dengan benar di hadapan-Mu. Ajar kami bisa menggunakan semuanya demi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Motivasi kami, cara kami melihat orang lain. Tolong Tuhan, tolong kami untuk berubah di masa remaja ini. Supaya kami bisa berkenan dan kembali pada rancangan-Mu yang semula Tuhan. Terima kasih Bapak di surga.
Berkati setiap viewer yang menonton dan berkati semua kru yang sudah mempersiapkan hal ini. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.